Selamat pagi Pak Bu Mur. Selamat pagi. Apa Pak kabar Murah? nih? Salam dulu lah. Kok Baik. makin cantik ya? Ya berkat bimbingan Pak Murah saya juga. Terima kasih. Pagi ini kita coba bincang-bincang ya Bu Mur ya. Oh iya Pak. Jadi sebelum kita lanjut bincang-bincang, saya minta Bu Mur boleh perkenalkan dulu dirinya siapa supaya semua tahu. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Murah. Pagi. Perkenalkan saya Murdiati dengan gelar sarjana saya itu sarjana pertanian Murdiati SP. Adapun saya sekarang bertugas di UPT PSB Kalimantan Barat. Kebetulan saya memegang jabatan sebagai pengawas benih tanaman madya dan juga diserahi tanggung jawab oleh pimpinan sebagai Kepala Laboratorium Pengujian Mutu Benih UPT PSB Kalimantan Barat. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ini Bu Mur selaku peserta apa di sini? Saya selaku peserta Pelatihan kepemimpinan administrator ya. Angkatan berapa ini? Saya angkatan 7 Pak. Angkatan 7. Nah, baik. Telah selesai melaksanakan tugasnya selaku peserta dan telah tuntas untuk melaksanakan tugas akhir sebagai pertanggungjawaban dari pelatihan kepemimpinan administrator, yaitu membuat suatu aksi perubahan. Iya, Nah, betul Pak. kira-kira gagasan aksi perubahannya apa Bu Mur? Saya mengangkat masalah karena saya kebetulan tiap harinya berkecimpung di pengujian mutu benih, jadi saya mengangkat permasalahan yang ada di laboratorium kami Pak. Oh ya, masalahnya apa? Apa saja masalah di sana? Beberapa masalah di tempat kami, Iya. yaitu diantaranya adalah belum optimalnya informasi ketersediaan stok benih, kemudian belum optimalnya produksi tanaman pangan di Kalimantan Barat, Iya. belum optimalnya pengembangan industri benih di Kalimantan Barat. Itu saja Pak. Ada beberapa masalah. Lalu untuk mengambil suatu menjadi core issue atau isu utama apa? Bagaimana caranya? Dilakukan melalui penapisan ya? Iya, benar. Penapisan alatnya apa? Saya pertama kita kan sudah ada masalah nih, Iya. kemudian kita cari masalah utamanya, Iya. kemudian kita tapis. Saya menggunakan fishbone. Iya. Dari fishbone itu didapatlah akar-akar masalahnya. Iya. Setelah itu saya hanya menggunakan USG Pak. Iya. USG itu didapatlah masalah utamanya. Nah, sekarang dari beberapa masalah itu yang menjadi masalah utama apa itu? Yang menjadi masalah utama adalah belum optimalnya produksi tanaman pangan di Kalimantan Barat Pak. Belum optimalnya produksi tanaman pangan di Iya. Oke. Nah, dari permasalahan yang ada ataupun lalu gagasan apa untuk menyelesaikan ini yang Bu Murdiati buat? Nah, Sehingga itu menjadi judul ya. Ya, apa? gagasan yang sebut karena begini Pak, kebetulan di produksi tanah di Kalimantan Barat ini belum mencapai hasil yang optimal. Oh, belum optimal ya. Ada program dari Kementerian Pertanian seperti bantuan benih. Nah, bantuan benih ini kan harus cepat sampai ke titik sasaran Pak. Sementara kita harus mengejar waktu tanam segala macam. Jadi kalau misalnya waktu tanam itu lewat, nah biasanya gagallah usaha pertanaman di Kalimantan Barat ini. Nah jadi sementara benih yang didatangkan itu misalnya dari luar provinsi untuk bantuan benih ini harus diuji terlebih dahulu. Oh, iya. Nah, pengujian ini nih memerlukan waktu yang standarnya itu 7-14 hari. Sementara kalau mengejar waktu tanam kadang telat Pak. Nah, lalu untuk mengatasinya apa yang Bu Murdiati buat supaya tidak telat dia? Iya, untuk mengatasinya adalah saya mencoba satu uji mutu benih, yaitu dengan metode RE atau Radical Emergence. Di mana Radical Emergence ini bisa memperpendek waktu uji Pak. Jadi misalnya yang tadi kita standarnya 7-14 hari, ini kita perpendek hanya 2-3 hari. Bisa. Pak. Jadi melalui metode RE ini terobosan Ibu merubah metodenya ya. Iya, Pak. Yang dulunya kalau pakai metode lama mencapai sampai 7 hari. Dengan metode terobosan gagasan Ibu ini bisa hanya sampai 2
2 atau 3 hari. 3 hari, Gitu, Pak. iya. Seperti itu. Oh, lalu bagaimana caranya melakukannya supaya itu bisa terlaksana? Alhamdulillah bisa Pak. Kebetulan sekarang pun kita sedang ada program optimalisasi lahan dan pompanisasi, di mana benih yang akan kita salurkan ke petani produsen benih, penangkap benih itu harus cepat sampai Pak. Sementara itu prosedurnya harus diuji dulu. Nah, sekarang kebetulan kami di laboratorium sedang melakukan uji RE itu Pak. Oke, saya potong dulu Iya. Bu ya. Nah, sekarang ini dengan adanya terobosan yang sangat bagus ini, otomatis kan akan meningkatkan kesejahteraan petani wujudnya. Iya. Namun hal ini tidak akan begitu signifikan jika informasi ini tidak sampai kepada petani. Kalau hanya di internal OPD Ibu. Nah, maka tugas satu-satunya supaya ini ada kebermanfaatannya adalah harus sampai informasi ini. Nah, yang sudah dilakukan Ibu Murdiati apa? Pertama, saya melakukan sosialisasi Pak. Kebetulan waktu itu kita bekerjasama dengan dari UPTBC mengadakan pelatihan penangkar benih. Kita bekerjasama di situ, saya menginformasikan bahwa ini loh ada uji mutu yang bisa mempendek waktu pengujiannya, sehingga petani pun dapat dengan cepat memperoleh hasil uji tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau secara offline itu saya buat banner Pak. Buat banner itu saya pasang di lobi kantor. Jadi begitu ada tamu datang dia bisa membaca. Nah, bahwa oh ini ternyata ada suatu perubahan lah dalam proses pengujian mutu benih. Kemudian saya juga menggunakan fasilitas media sosial. Saya dengan publikasinya melalui Facebook, kemudian Instagram, kemudian juga status WA saya gunakan. Selain itu saya juga untuk mengenalkan apa sih uji RE tersebut, saya menggunakan Google Form. Itu saya sebar mulai bantuan teman-teman di lapangan untuk ke produsen dan penangkar benih, seperti itu Pak. Oke, nah itu sangat bagus ya, dan kesempatan kali ini juga itu yang kita harapkan supaya setiap peserta PKA itu bisa mendiseminasikan produk yang sudah dia buat. Artinya pekerjaan Ibu kan sudah bagus nih, tetapi akan bermanfaat jika disampaikan ini kepada masyarakat dan dipahami oleh masyarakat. Dan saat ini kita sebut ini di dalam program kita yaitu digital marketing public. Dan hasil ini saya minta nanti dapat didiseminasikan melalui seperti yang Ibu Murd katakan tadi, Facebook, IG, TikTok atau lain sebagainya. Nanti ini supaya ditindaklanjuti. Namun sebelumnya tolong sampaikan Bu Murdiati kepada masyarakat, kira-kira manfaat dari terobosan Ibu ini apa? Manfaatnya yang pertama adalah dihasilkannya laporan hasil uji secara cepat. Jadi mendapatkan hasil uji yang cepat ya, dan ini akan menguntungkan produsen benih Pak. Wah, oke. Kemudian adanya peningkatan efisiensi laboratorium. Iya, oke. Itu bagi kami Pak, iya, bagi stakeholder bagi OPD ya. Kemudian tadi peningkatan kepuasan pengguna jasa, jadi produsen merasa puas terhadap hasil yang didapat karena memang uji RE ini memang sangat cepat kita bisa lihat hasilnya Pak. Nah, selain itu juga adanya peningkatan kualitas benih yang beredar. Nah, ini tentunya sangat diharapkan oleh stakeholder yang berkecimpung di bidang perbenihan. Kemudian juga kita berharap adanya peningkatan kepercayaan produsen benih terhadap benih bersertifikat, karena tingkat penggunaan benih bersertifikat di Kalimantan Barat ini ya mungkin belum signifikan, belum tinggi seperti Pulau Jawa. Pulau Jawa itu kan sudah masyarakat pengguna benih sudah sangat percaya terhadap benih bersertifikat, tapi kadang di Kalimantan Barat ini mereka pemanfaatan benih bersertifikat itu belum terus. Oke Bu Mur, tolong sampaikan ke masyarakat dulu, himbau dulu masyarakat bahwa Ibu sudah memiliki metode RE, bagaimana caranya supaya mereka paham. Silahkan dulu, sampaikan dulu kepada masyarakat hasil dari Ibu ini, silahkan. Baiklah, kepada masyarakat pengguna benih, terutama produsen dan pengedar benih, kami dari Laboratorium UPT-PSB TBH Kalimantan Barat menawarkan kepada pengguna jasa pengujian mutu kami untuk
beralih kepada pengujian mutu benih dengan metode RE atau Radical Emergence, di mana Radical Emergence ini dapat memberikan hasil yang insya Allah memuaskan bagi masyarakat pengguna benih. Luar biasa. Saya berikan aplaus dulu ya Bu Murdiati sebelum kita akhiri. Nah, oleh karena itu keberlanjutannya ya harus dipertanggungjawabkan ini ya. Tidak semata-mata di sini. Kan ini milestone yang sudah Ibu buat kan di jangka pendek sudah 2 bulan sudah. PR Ibu ada di jangka menengah dan jangka panjang. Tanggung jawabnya ini keberlanjutan ini akan bermanfaat jika ada keberlanjutannya. Jadi ini tetap semangat Bu Murdiati ya. Oke. Terima kasih atas pertemuan kita siang hari ini. Semoga sukses dan tetap semangat untuk melanjutkan ini ya. Kebetulan branding saya. Coba brandingnya apa? Branding saya adalah Si Paman Pemutih Cinta. Si Paman Pemutih Cinta. Artinya itu apa tuh? Itu singkatan daripada optimalisasi produksi tanaman pangan melalui percepatan pelayanan pengujian mutu benih dengan uji Radical Emergence pada Laboratorium UPT PSB Kalimantan Barat. Salam Si Paman Pemutih Cinta. Terima kasih. Selamat siang. Sukses selalu.